Manchester United diam-diam ingkar Joe Bellingham. Saatnya adik Jude buktikan diri di Old Trafford. Ketika semua mata tertuju pada Jude Bellingham, Manchester United justru bergerak cepat mengincar adiknya, Joe. Klub percaya ia bisa jadi kunci dalam formasi 3 bek baru. Tapi apakah ia siap menghadapi tekanan sebesar itu? Manchester United diambang krisis identitas. Nicolo Barella muncul sebagai penyelamat. Kekacauan di lini tengah membuat United kehilangan arah dan ritme permainan. Namun, sosok Barella disebut mampu menjadi penentu keseimbangan, pemain yang bisa membawa kembali aura dominasi di Old Trafford seperti era keemasan dulu. Mateus Cunha tantang kritik di Manchester United. Biarkan saya buktikan siapa saya sebenarnya. Belum mencetak gol bukan berarti gagal. Cunha siap membungkam kritik dan membuktikan bahwa fleksibilitasnya justru menjadi kekuatan utama dalam sistem permainan Manchester United. Marcus Rashford bongkar kekacauan Manchester United. Klub itu tak pernah memulai transisi. Ex-bintang United ini kembali menumpahkan unek-uneknya, menuding mantan klubnya hidup dalam transisi palsu selama bertahun-tahun. Sindiran pedas itu ia lontarkan di tengah performanya yang sedang naik daun di Barcelona. Kesalahan fatal Manchester United. Pelatih Denmark sindir keras keputusan lepas Rasmus Højlund. Rasmus Højlund kini bersinar terang di Napoli, sementara lini depan Manchester United justru tumpul. Pelatih Denmark Brian Riemer menyebut keputusan melepas sang striker muda sebagai blunder besar yang akan disesali klub Inggris itu. Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Manchester United diam-diam ingkar Joe Bellingham. Saatnya adik Jude buktikan diri di Old Trafford. Ketika semua mata tertuju pada Jude Bellingham, Manchester United justru bergerak cepat mengincar adiknya, Joe. Klub percaya ia bisa jadi kunci dalam formasi 3 bek baru. Tapi apakah ia siap menghadapi tekanan sebesar itu? Nama Joe Bellingham kembali mencuri perhatian publik sepak bola Eropa. Gelandang muda berbakat milik Borussia Dortmund itu dikabarkan tengah dipantau oleh Manchester United, yang melihatnya sebagai sosok ideal untuk mengisi posisi penting dalam skema 3-4-2-1 di bawah arahan sang pelatih. Laporan dari Bild menyebut bahwa pelatih menilai Job memiliki karakteristik yang tepat untuk sistem permainan berbasis 3 bek yang kini sedang dikembangkan di Old Trafford. Fleksibilitas, visi bermain, serta kemampuan Job membaca ruang disebut bisa memberikan dimensi baru bagi lini tengah tim. Pemain berusia 19 tahun itu sebenarnya datang ke Dortmund dengan ekspektasi tinggi setelah tampil mengesankan bersama Sunderland di Championship. Namun, perjalanannya di Bundesliga belum berjalan mulus. Hingga kini, ia belum menjadi pilihan utama di skuad Dortmund. Dari 8 pertandingan di semua kompetisi, Job hanya mengoleksi total 281 menit bermain dengan 3 kali menjadi starter, 2 kali di Bundesliga, dan 1 kali di Liga Champions tanpa mencatatkan gol maupun assist. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai masa depannya di Jerman, meskipun ia baru menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun beberapa bulan lalu. Banyak pengamat menilai tekanan besar dan minimnya kesempatan bermain justru menghambat perkembangannya di usia muda. Kritik terhadap Joe pun muncul dari legenda Jerman Dietmar Hamann yang menilai performa sang gelandang belum menunjukkan kualitas optimal.
Satu-satunya kekhawatiran tampaknya adalah Joe Bellingham. Muda, mahal, dan sejauh ini belum setengah sebagus Jude. Ini tidak akan mudah baginya, ujar Haman. Meski demikian, perjalanan Job sejauh ini tak bisa dipandang sebelah mata. Sebelum hijrah ke Jerman, ia sempat membantu Sunderland meraih promosi ke Premier League dan dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di divisi tersebut. Dortmund bahkan mengeluarkan 33 juta euro untuk merekrutnya dengan keyakinan bahwa ia bisa berkembang menjadi gelandang kelas dunia. Kini, Manchester United melihat kesempatan besar. Klub asal Inggris itu diyakini siap memberikan Job ruang bermain yang lebih luas dan lingkungan ideal untuk mengasah potensinya. Potensi besar, usia muda, dan kemampuan beradaptasi menjadi alasan utama mengapa Job masuk dalam radar transfer. Di sisi lain, ketertarikan dari Premier League menunjukkan bahwa nama Job masih memiliki daya tarik tinggi di kancah sepak bola Eropa. Banyak yang menilai kepindahan ke Inggris bisa menjadi momentum yang tepat baginya untuk memulai babak baru dalam karirnya. Namun, pertanyaan besarnya kini muncul. Apakah Joe Bellingham siap meninggalkan Jerman dan mencoba tantangan baru di Old Trafford? Atau justru sebaiknya ia bertahan di Dortmund demi membuktikan diri dan menepis semua kritik yang datang? Bagaimana menurut Anda pembaca? Apakah Joe Bellingham layak mendapatkan kesempatan kedua bersama Manchester United untuk membuktikan potensinya? Atau lebih baik bertahan di Dortmund hingga benar-benar matang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan pandanganmu soal masa depan bintang muda yang satu ini. Manchester United diambang krisis identitas. Nicolo Barella muncul sebagai penyelamat. Kekacauan di lini tengah membuat United kehilangan arah dan ritme permainan. Namun, sosok Barella disebut mampu menjadi penentu keseimbangan, pemain yang bisa membawa kembali aura dominasi di Old Trafford seperti era keemasan dulu. Kekacauan di lini tengah membuat Manchester United kehilangan arah dan ritme permainan. Namun, satu nama kini mencuat sebagai harapan baru, Nicolo Barella, sosok yang disebut mampu menjadi penentu keseimbangan dan membawa kembali aura dominasi di Old Trafford seperti era keemasan dulu. Manchester United sedang berada di fase paling krusial dalam upaya membangun kembali kekuatan di lini tengah. Performa yang belum konsisten di Premier League musim ini membuat publik menuntut hadirnya gelandang komplit, pemain yang bisa mengatur tempo, menekan lawan, sekaligus menciptakan peluang berbahaya. Dan semua kriteria itu tertuju pada satu pemain, Nicolo Barella. Statistik musim ini memperlihatkan betapa impresifnya Barella di awal musim 2025-2026. Dalam 6 pertandingan Serie A, ia sudah menorehkan 1 gol dan 1 assist dengan total 481 menit bermain. Rata-rata kontribusinya mencapai 0,37 gol dan assist per 90 menit, angka luar biasa untuk seorang gelandang tengah. Nilai expected goals miliknya juga mencapai 0,19 per 90 menit, menegaskan kemampuannya menciptakan peluang berbahaya dari lini kedua. Musim lalu pun konsistensinya tak terbantahkan. Dalam 34 pertandingan Serie A, Barella mencatat 3 gol dan 6 assist. Jika dihitung di semua kompetisi, ia tampil 56 kali, mencetak 3 gol dan 9 assist. Berdasarkan data dari Footy Stats dan Transfermarkt, Barella bahkan masuk dalam 10% gelandang terbaik Serie A dalam hal kreativitas dan kontribusi umpan progresif. Angka-angka tersebut membuktikan bahwa Barella bukan sekadar pemain pekerja keras, tetapi penghubung utama antara pertahanan dan serangan.
Keunggulan Barella tak hanya pada statistik, gaya bermainnya yang agresif dalam pressing, kuat dalam duel, dan tajam dalam visi permainan menjadikannya kandidat sempurna untuk mengisi jantung permainan United. Ia mampu membawa bola dari tengah, mendistribusikannya dengan presisi tinggi, serta memberi tekanan konstan pada lawan. Kombinasi itu menjadikannya pemain ideal untuk menjadi pengatur tempo dan motor serangan yang selama ini hilang dari tubuh Manchester United. Selain itu, Barella memiliki pengalaman besar di level Eropa. Ia sudah terbiasa menghadapi lawan-lawan tangguh di Liga Champions dan tampil di final Liga Eropa bersama Inter Milan. Mentalitas dan pengalamannya dalam laga-laga besar bisa menjadi aset penting bagi Manchester United dalam upaya kembali bersaing di papan atas Eropa. Namun, mendatangkan Barella bukan perkara mudah. Inter Milan diyakini tak akan melepas gelandang andalan mereka dengan harga murah. Nilai pasarnya kini mencapai 75 juta euro dengan gaji lebih dari 7 juta euro per tahun. Meski mahal, investasi ini dinilai sepadan karena Barella bisa menjadi pondasi jangka panjang bagi lini tengah Manchester United yang selama ini rapuh dan tak stabil. Dengan perpaduan kemampuan bertahan, kreativitas tinggi, serta pengalaman internasional, Nicolo Barella tampak seperti potongan puzzle yang hilang dalam proyek kebangkitan Manchester United. Statistik tak berbohong, ia bukan hanya pemain serba bisa, tetapi sosok yang bisa benar-benar mengubah arah permainan setan merah. Kini pertanyaannya, apakah manajemen United berani mengambil langkah besar ini? Apakah Nicolo Barella layak menjadi pusat proyek kebangkitan di Old Trafford? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Barella benar-benar sosok yang dibutuhkan United, atau justru ada pemain lain yang lebih pantas mengisi posisi krusial tersebut? Matheus Cunha tantang kritik di Manchester United. Biarkan saya buktikan siapa saya sebenarnya. Belum mencetak gol bukan berarti gagal. Cunha siap membungkam kritik dan membuktikan bahwa fleksibilitasnya justru menjadi kekuatan utama dalam sistem permainan Manchester United. Matheus Cunha akhirnya angkat bicara soal tekanan besar yang tengah ia hadapi di Manchester United. Striker asal Brasil itu mengaku beban sebagai pencetak gol utama di Old Trafford terasa semakin berat, apalagi sejak kedatangannya dengan bandero fantastis mencapai 62,5 juta pounds pada bursa transfer musim panas lalu. Hingga kini, Cunha belum sekalipun mencetak gol di ajang Premier League. Namun, Cunha menegaskan bahwa dirinya bukanlah striker tengah konvensional. Dalam 6 laga perdananya bersama United, ia memang belum mencatatkan gol, tetapi tetap berperan penting dalam sistem permainan Ruben Amorim. Catatan sebelumnya bersama Wolves cukup gemilang, 15 gol di Premier League musim lalu dan 12 gol pada musim sebelumnya, membuat ekspektasi publik semakin tinggi terhadapnya. Dalam wawancara eksklusif bersama media Brasil, Globo, Cunha mengaku bahwa tekanan itu datang seiring statusnya sebagai pemain Manchester United. Menurut saya, karena saya kini membela Manchester dan orang-orang lebih fokus mengamati cara saya bermain, mereka jadi lebih mengerti gaya permainan saya, ungkap Cunha. Menurut saya, itu adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dipikul dan sejatinya itu adalah sebuah kehormatan. Beban tersebut sudah muncul sejak Olimpiade Tokyo dan jika itu artinya menjadi juara, saya siap menanggung sedikit kebingungan tentang posisi saya. Cunha menjelaskan bahwa ia sejatinya tumbuh sebagai gelandang sebelum menyesuaikan diri dengan sistem 4-3-3 di level profesional.
Pengalaman tersebut menjadikannya pemain yang fleksibel, mampu bermain di berbagai posisi, dan menambah nilai lebih dalam strategi tim. Saya masuk ke tim nasional dengan label nomor 9, tuturnya. Seluruh masa muda saya dihabiskan sebagai gelandang, dan saat menjadi profesional, saya bertemu dengan dunia 4-3-3. Sepertinya Anda harus menyesuaikan diri, bermain sebagai striker tengah, pemain sayap, atau nomor 8, lanjut Cunha. Baginya, perubahan posisi bukan hambatan, melainkan kesempatan untuk berkembang. Posisi gelandang seperti dihilangkan, jadi Anda harus beradaptasi, katanya. Namun, saya melihatnya dari sisi positif karena memberi saya pengalaman di berbagai posisi, terutama di turnamen berdurasi singkat bersama tim nasional. Memiliki pemain yang fleksibel sangat menguntungkan bagi pelatih manapun. Kini, Cunha bersiap menghadapi laga penting melawan Liverpool usai jeda internasional. Ia berharap bisa mencetak gol perdananya dan membuktikan kapasitasnya di hadapan Old Trafford. Manchester United sendiri tengah berada di posisi ke-10 klasemen Premier League dan berjuang memperbaiki performa yang masih naik turun sejak awal musim. Bagi Cunha, duel kontra Liverpool bisa menjadi momen pembuktian sekaligus kesempatan membungkam kritik yang mengiringinya sejak bergabung dari Wolves. Ia bertekad menampilkan permainan terbaik, membuktikan diri bahwa fleksibilitasnya adalah kekuatan, bukan kelemahan. Bagaimana menurut kamu, Red Devils fans? Apakah Matheus Cunha memang disalahpahami soal peran dan posisinya di Manchester United? Atau justru tekanan besar di Old Trafford belum mampu ia jawab dengan performa yang sepadan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung Cunha menemukan bentuk terbaiknya. Marcus Rashford bongkar kekacauan Manchester United. Klub itu tak pernah memulai transisi. Ex-bintang United ini kembali menumpahkan unek-uneknya, menuding mantan klubnya hidup dalam transisi palsu selama bertahun-tahun. Sindiran pedas itu ia lontarkan di tengah performanya yang sedang naik daun di Barcelona. Marcus Rashford kembali menyorot mantan klubnya, Manchester United, lewat pernyataan yang menyinggung soal konsistensi. Sejak resmi bergabung dengan Barcelona pada 23 Juli 2025 dengan status pinjaman, Rashford tampak menemukan kembali performa terbaiknya. Awalnya sempat kesulitan beradaptasi di Camp Nou, kini pemain berusia 27 tahun itu justru tampil gemilang. Dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi, Rashford selalu mencatatkan kontribusi gol atau assist, menjadi sosok penting dalam kebangkitan lini serang Barcelona musim ini. Dalam wawancara eksklusif dengan ITV, Rashford menyinggung soal performanya yang semakin konsisten, sekaligus memberikan sindiran halus terhadap kondisi Manchester United, klub yang membesarkannya. Saya merasa sudah berada di lingkungan yang tidak konsisten dalam waktu yang sangat lama, ujar Rashford. Jadi semakin sulit untuk konsisten. Saya pikir konsistensi adalah hal yang perlu saya terapkan dalam permainan saya. Ya, saya sedang melakukannya. Pernyataan tersebut seolah kembali menegaskan ketidakpuasan Rashford terhadap situasi di Old Trafford. Ini bukan pertama kalinya ia menyindir mantan klubnya. Sebelumnya, dalam podcast The Rest is Football bersama Gary Neville dan Micah Richards, Rashford juga sempat mengungkap bahwa manajemen Manchester United tidak memiliki rencana jangka panjang yang jelas. Menurut Rashford, sejak era Sir Alex Ferguson berakhir pada 2013, klub terus kehilangan arah dan tidak menunjukkan konsistensi dalam membangun tim. Orang-orang berkata bahwa Man United sedang dalam transisi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi untuk berada dalam situasi transisi, sebuah tim harus memulai transisi, ucap Rashford. Transisi yang sebenarnya belum dimulai di sana. Untuk melakukannya, perlu ada rencana dan konsistensi. Namun, Man United justru sering berganti pelatih.
Lebih lanjut, Rashford membandingkan situasi United dengan Liverpool yang sukses di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp. Menurutnya, The Reds bisa bangkit karena klub memberi waktu dan kepercayaan penuh kepada pelatih asal Jerman itu untuk membangun timnya dari nol. Ketika Liverpool melalui hal tersebut, mereka punya Jurgen Klopp dan mereka bertahan dengan dirinya, ujar Rashford. Mereka tidak memenangkan apapun di awal, namun orang-orang hanya mengingat tahun-tahun terakhirnya ketika dia mampu bersaing dengan Manchester City dan meraih trofi-trofi besar. Marcus Rashford sendiri telah menghabiskan 1 dekade karirnya di Manchester United, mencetak 138 gol dalam 426 penampilan. Meski begitu, komentar-komentarnya belakangan ini menunjukkan bahwa ia masih menyimpan kekecewaan terhadap cara klub lamanya dikelola. Kini bersama Barcelona, Rashford tampak menikmati kebebasan dan kejelasan peran yang lebih baik di lapangan. Dengan performa yang terus meningkat, ia seolah ingin membuktikan bahwa dalam sistem yang konsisten dan terarah, dirinya bisa tampil maksimal. Bagaimana menurut kamu, fans sepak bola? Apakah Rashford memang punya alasan kuat untuk menyinggung Manchester United atau seharusnya ia fokus pada karir barunya di Barcelona? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan pandanganmu soal sindiran terbaru sang mantan bintang Old Trafford ini. Kesalahan fatal Manchester United. Pelatih Denmark sindir keras keputusan lepas Rasmus Højlund. Rasmus Højlund kini bersinar terang di Napoli, sementara lini depan Manchester United justru tumpul. Pelatih Denmark Brian Rimer menyebut keputusan melepas sang striker muda sebagai blunder besar yang akan disesali klub Inggris itu. Pelatih timnas nasional Denmark Brian Rimer menilai Manchester United telah melakukan kesalahan besar dengan melepas Rasmus Højlund. Menurutnya, keputusan klub Inggris itu kini terlihat jelas sebagai langkah yang merugikan, terutama setelah sang striker menunjukkan performa luar biasa bersama Napoli dan timnas Denmark. Rasmus Højlund saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Napoli dan sejauh ini tampil gemilang di bawah sistem permainan klub Serie A tersebut. Dalam 6 pertandingan Liga musim ini, penyerang berusia 22 tahun itu sudah mencetak 6 gol, menjadikannya salah satu pemain tersubur di kompetisi Italia saat ini. Ketajaman Højlund tak hanya terlihat di level klub. Saat membela timnas Denmark, ia juga tampil menonjol dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-0 atas Belarus dan menambahkan 1 gol ketika Denmark menumbangkan Yunani 3-1. Performa konsisten ini menjadi bukti nyata peningkatan signifikan dibandingkan musim lalu ketika masih berseragam Manchester United. Pelatih Brian Rimer mengungkapkan bahwa perubahan lingkungan dan gaya bermain di Napoli menjadi kunci utama kebangkitan Højlund. Ia menilai sang striker kini benar-benar bermain dalam sistem yang cocok dengan karakternya. Rasmus kini bermain dalam sistem yang memanjakannya. Dia mendapatkan dukungan dari para gelandang kreatif yang mampu memaksimalkan kekuatan utamanya sebagai finisher, ujar Rimer. Performa luar biasa Højlund bersama Napoli pun membuat klub asal Italia itu disebut ingin mempermanenkan statusnya dari Manchester United. Menurut laporan media Inggris, Napoli siap menebus sang pemain dengan harga sekitar 38 juta euro. Jika transfer ini benar-benar terjadi, United berpotensi kehilangan salah satu striker muda paling menjanjikan di Eropa. Media Inggris bahkan mulai membandingkan statistik Højlund dengan para penyerang yang kini dimiliki. Hasilnya mengejutkan. Højlund dinilai jauh lebih efektif,
tajam dan klinis dibandingkan lini depan Manchester United musim ini. Banyak pihak menilai Setan Merah terlalu cepat mengambil keputusan untuk melepasnya, alih-alih memberinya waktu berkembang di Old Trafford. Kini Højlund menjalma menjadi salah satu bintang muda paling bersinar di Serie A. Keberhasilannya menembus papan atas daftar pencetak gol membuat banyak fans Manchester United menyesal. Mereka beranggapan klub terlalu terburu-buru mengambil keputusan, padahal Højlund punya potensi besar untuk menjadi penyerang masa depan tim. Dengan kepercayaan diri yang meningkat dan sentuhan akhir yang semakin matang, Rasmus Højlund kini menjadi bukti hidup dari kesalahan transfer Manchester United. Jika performanya terus stabil, bukan tidak mungkin namanya akan bersinar terang, namun bukan di Old Trafford, melainkan di kota Naples yang kini memujanya bak pahlawan baru. Bagaimana menurut kamu, fans Setan Merah? Apakah Manchester United benar-benar salah melepas Rasmus Højlund atau justru keputusannya sudah tepat demi perkembangan sang pemain? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan pandanganmu soal penyerang muda Denmark yang kini membuat Eropa terpana.